sedangkan prediksinya ini ya, estimasi atau prediksinya itu adalah 1,62529,341 ya. MSC nya yaitu mean square errornya, yaitu berarti Y aktualnya, ya variabel Y aktual, dan Y predikatnya. Nah, RMSC nya variabelnya sama dengan math square T ya, kita lakukan proses matematik ya dengan square T nya. Nah, print root mean square error ya. Nah, print RMSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Erdas Education. Topik kali ini pembahasan mengenai evaluasi dan validasi pada mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning pada chapter kelima. Di dalam video pembelajaran ini, pertama pembahasan mengenai estimasi, evaluasi dan validasi sendiri, yaitu untuk evaluasi terdiri dari estimasi ya. Berikutnya adalah klasifikasi ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada estimasi, klasifikasi, dan clustering ya. Di dalam pembahasan ini ya, saya juga menerapkan pengujian estimasi, klasifikasi, dan clustering dengan menggunakan instruksi program Python ya. Baik, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, likes, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik ya, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dalam hal ini yang dinilai adalah kinerja metode pembelajaran mesin ya. Nah, tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk menganalisa hasil kinerja metode pembelajaran mesin ya. Yang tadi sudah saya sebutkan 3 ya, mulai dari estimasi, klasifikasi, dan clustering. Nah, kriteria evaluasi ini ya, pertama adalah akurasi. Adalah ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi tergantung pada data yang digunakan. Kedua adalah kehandalan. Adalah ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset yang berbeda akan menghasilkan sebuah model data mining dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum sama terlepas dari data testing yang disediakan. Yang ketiga adalah kegunaan mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Nah, evaluasi berdasarkan metode pembelajaran mesin ada estimation. Nah, pembahasan di sini ada error, kesalahan, root mean square error atau RMSE, MSE, MAP, dan lainnya. Kedua adalah prediction, forecasting atau prediksi atau peramalan ya. Error, root mean square error ya, MSE, MAP ya. Yang ketiga adalah classification ya, confusion matrix, roots ya, ROC curve ya. Yang berikutnya adalah clustering ya, internal evaluasi ya. Internal evaluasi menurut Davis Baldwin Index dan Index ya. External evaluation dan measure, B-measure, Jacobs ya, Index, Walker, Malone Index, dan confusion matrix. Nah, di dalam pembahasan ini saya tidak semua pengujian ya saya terapkan, hanya beberapa ya, terutama estimasi, klasifikasi. Untuk estimasinya berdasarkan RMSE ya, saya akan gunakan. Kedua, klasifikasi composition matrixnya ya, di sini juga akan saya gunakan. Untuk nanti implementasi menggunakan instruksi program Python. Nah, validasi dalam pembelajaran mesin adalah validasi data untuk memastikan bahwa dalam program beroperasi pada data yang benar ya. Nah, di validasi ini pembagiannya dataset ada 2 subset, data training dan data testing. Ya, nanti juga ini implementasinya akan saya uji coba dengan instruksi program Python dalam validasinya. 3 subset, data training, data validation, dan data testing ya. Nah, data training untuk pembentukan model dan data testing digunakan untuk pengujian model ya. Pembentukan modelnya biasanya
akan muncul dalam bentuk sebuah grafik ya ataupun tabel ya. Nah, data testing digunakan pengujian model juga ya, nanti akurasi nilai-nilai yang muncul di dalam pengujian instruksi dengan Python. Data validation ini untuk memvalidasi model kita ya valid atau tidak. Itu akan terlihat dari angka-angka yang dimunculkan ya, di analisis data tersebut ya dengan instruksi program Python. Nah, cross validation sendiri adalah metode cross validation untuk menghindari overlapping pada data testing ya. Tahapan crossing validation ini satu bagi data yang menjadi subset yang berukuran sama ya. Gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training ya. Nah, disebut juga dengan Coupled Cross Validation. Nah, ini terutama implementasi Coupled Cross Validation ini akan terlihat ya di dalam instruksi implementasi program Python itu sendiri ya. Nah, seringkali disebut dibuat start build atau bertingkat sebelum cross validation. Nah, di cross validation ini juga akan dianalisis ya data-data tersebut ya dengan implementasi dari program Python ya. Karena stratifikasi akan mengurangi varian dari estimasinya ya. Nah, metode evaluasi standar atau stratified 10 vote ya cross validation. Mengapa 10 ya? Hasil dari berbagai percobaan yang sensitif dan pembuktian teoritis menunjukkan bahwa 10 vote cross validation ini adalah pilihan yang terbaik untuk mendapatkan hasil validasi yang akurat ya. 10 vote cross validation ini akan mengulang pengujian sebanyak 10 kali dan hasil pengukurannya adalah nilai rata-rata dari 10 kali pengujian. Nah, itu saja untuk secara teoritis ya penggambaran dari evaluasi dan validasi ya. Berikutnya saya akan mengimplementasikan langsung dengan menggunakan program Python. Baik ya, saya mulai saja ya dengan instruksi program Python. What is root mean square error ya, RMSE in Python? Apakah RMSE dalam Python ya? Sebelum mendalami konsep RMSE, mari kita pahami dulu ya metric error di Python. Metrik kesalahan memungkinkan kami melacak ya efisiensi dan akurasi melalui berbagai metrik seperti yang ditunjukkan di bawah ini ya. Ada mean square error MSE, ada root mean square error RMSE, ada R persegi, ada ketepatan dan ada mape. Mean square error adalah salah satu metrik error untuk menilai keakuratan dan tingkat error dari algoritma pembelajaran mesin apapun untuk masalah regresi. Ya, jadi MSE ini adalah fungsi risiko yang membantu kita menentukan perbedaan ya kuadrat rata-rata antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya dari fitur atau variabel. RMS sendiri adalah singkatan dari root mean square error yang merupakan akar kuadrat dari nilai yang diperoleh dari fungsi mean square error ya. Dengan menggunakan RMSE kita dapat dengan mudah memperoleh perbedaan ya antara nilai estimasi dengan nilai aktual ya dari suatu parameter model. Dengan ini kami dapat dengan jelas menilai efisiensi model ya. Biasanya skor RMSE kurang dari 180 ya dianggap sebagai skor yang baik untuk algoritma yang berfungsi baik atau sedang. Ya, jika nilai RMSE-nya melebihi 180, kita perlu melakukan pemilihan fitur dan penyetelan parameter hiper pada parameter model. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di dalam RMSE ini ya ada instruksinya ya. Kita bisa lihat di sini ya. From scan metric information square error ya. Ini dari, jadi kalau nanti Anda harus menyiapkan nih ya from scan metricnya ya. Nah, informats ya. Dia ada Y aktual ya. Ada variabel aktual, kita bisa lihat di sini tadi ya. Memplot perbedaan antara nilai estimasi dan nilai aktual ya. Ya, jadi dapat kita mudah memplot perbedaan antara nilai estimasi ya dengan nilai aktual dari suatu parameter model ya. Kita sudah siapkan variabelnya ya aktualnya ya sama dengan di sini 1 2 3 4 5, sedangkan ya, prediksinya ini ya
estimasi atau prediksinya itu adalah 162529341 ya. MSE-nya yaitu mean squared error-nya, yaitu berarti Y aktualnya, Y variabel, Y aktual, dan Y predikatnya. Nah, RMSE-nya variabelnya sama dengan math square T ya, kita lakukan proses matematik ya dengan square T-nya. Nah, print root mean square error ya. Nah, print RMSE. Nah, ini adalah perintah ya di dalam kita menggunakan MRSE untuk membuat perbedaan antara nilai estimasi dan nilai aktual. Coba kalau kita jalankan programnya. Nah, ini di hasilnya adalah root mean square errornya adalah 0,697137002138 ya. Nah, artinya di sini ya kita bisa lihat ya, dari ini berarti biasa skor RMSE kurang dari sesuatu dianggap sebagai skor yang baik. Nah, ini kan berarti ini kita bisa mendapatkan nilai ini adalah baik ya. Nah, kurang dari 180 sebagai algoritma yang berfungsi baik atau sedang. Jika lebih 180, kita perlu melakukan pemilihan fitur dengan pencatatan hyper pada parameter model. Nah, saya rasa itu ya tentang implementasi dari RMSE ya. Nah, sebenarnya masih banyak ya di dalam pembahasan ini, di dalam implementasi MRSE sendiri ya. Yang tadi saya bilang kalau dari sini ya kita bisa lihat ya, di dalam estimation ini ada root mean square error ya, MSE dan MAP ya. Nah, ini pengembangan di dalam root mean square error ini juga penyajian data grafik ya, grafik ataupun berupa tabel itu bisa juga dilakukan. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini yang berikut ya, conversion matrix ya. Conversion matrix ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan ya untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya conversion matrix ini mengandung informasi yang membandingkan ya hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil kinerja dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Dalam tutorial ini Anda akan melihat contoh lengkap ya tentang conversion matrix dengan Python. Pertama ya, topik ini yang akan ditinjau ya. Kedua, membuat conversion matrix yang menggunakan Panda ya. Nah, jadi Anda siapkan dulu kalau Anda di media Pythonnya belum ada Pandas, Anda install. Kalau saya pakai Anaconda. Jadi kalau di Anaconda itu saya install dulu Pandasnya itu ya. Jadi Conda install L-nya double 2 Pandas ya. Nah, itu ML. Nah, itu berarti nanti saya install. Nah, ini karena saya sudah menginstal ya, nanti otomatis dia akan jalan ya. Menampilkan conversion matrix menggunakan SIBOM, ini juga udah otomatis, ini akan jalan. Terus dia mendapatkan statistik tambahan melalui Pandas ML ya. Bekerja dengan data non-numerik. Jadi persiapan-persiapannya itu harus dilakukan ya, agar instruksinya itu bisa berjalan ya. Pandasnya, conversion matrix menggunakan SIBOM-nya, melalui Pandas ML-nya ya, itu harus jalan. Nah, ini dalam metode yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, membuat conversion matrix dengan Python menggunakan Pandas untuk memulai. Berikut ini adalah dataset yang akan digunakan ya untuk conversion matrix. Nah, ini yang data aktual, yang ini prediksi ya. Yang aktualnya ini kita bisa lihat angka-angkanya ya. 1001 ya, 0001 ya. Di sini ya predictednya adalah 1100. Nah, kenapa sih angka ini hanya berbentuk nilai 1 dan 0? Karena karena di dalam nilai angka-angka ini ya, nilainya biasanya nih bentuknya ke jenisnya biner ya, 1 dan 0 ya. Karena nilai di dalam implementasi terkait ini ya, yang mempunyai nilai kode yang untuk nilai true dan false-nya itu adalah dalam bentuk biasanya biner. Nah, kemudian dapat mengambil data ini dengan Python ya, dengan membuat Pandas data frame menggunakan kode ini ya. Nah, di sini ya tadi sudah saya singgung dikit ya, import Pandas ASPD ya. Data aktualnya itu ada 1001 001 001 001 ya.
prediksinya itu adalah 1101 011 01. Nah ini bentuk standarnya ya yang ada. Nah ini karena tadi saya bilang 010 ini karena yang nanti implementasinya ya ke dalam bahasa mesin biasanya adalah yang bisa membaca dalam nilai tersebut adalah 1 dan 0 ya, true dan false-nya ya. Nah untuk membuat convention matrix menggunakan pandas, Anda perlu menerapkan pada cross tab ya sebagai berikut. Dan berikut ini adalah kode Python lengkap untuk membuat convention matrix tersebut ya. Nah di sini Anda import pandas ASPD ya, data y aktual ya. Nah ini ininya ya, formasinya ya. Y predikat juga ini formasinya ya. Tadi kita ambil ya. Dep ya sama dengan PD data frame-nya dalam kurung data kolomnya y aktual dan predikat. Convention matrixnya sama dengan PD cross type ya, y aktual, df y predikat, row names aktual, kolom print ya convention matrix. Ini saya jadikan kode dulu ya. Nah ini tinggal saya jalankan, kita jalankan ya program ini. Tadi ini kurang sambung ya. Nah ini tadi row name-nya ini ya, untuk barisnya adalah aktual, call name-nya ini predikat ya. Nah kita tampilkan ya hasil bagaimana kita melakukan proses yang namanya convention matrix ya, matrix ini ya. Oke. Nah ini tadi saya kelewat ya, convention matrix ini start ya. Ini tadi convention matrixnya udah. Oke, saya lanjutkan ini ya. Nah ini kita running saja programnya. Nah, kita tunggu dulu sebentar ya, dia akan melakukan proses. Nah ini ya, predikatnya itu adalah ya 01, aktualnya adalah ya 015124 ya, bentuknya dalam matrix. Nah ini adalah pengujian ya di dalam convention matrix tadi ya. Ya, metode yang dapat digunakan mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Nah ini adalah hasilnya mengukur kinerja klasifikasi ya, predikat 01, aktualnya 01 dengan formasi nilainya matriknya itu yaitu baris 1 kolom 1 5 baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 1 1 baris 2 kolom 2 4. Nah itu adalah hasil daripada convention matrix ya. Saya lanjutkan lagi ya, menampilkan convention matrix menggunakan simbolnya. Nah ini yang berikutnya ya, matrix yang baru saja Anda buat di bagian sebelumnya agak mendasar ya. Anda dapat menggunakan paket Sibum ya dengan Python untuk mendapatkan tampilan matrix yang lebih jelas ya. Untuk menyelesaikan tugas ini Anda perlu menambahkan dua komponen berikut ke dalam kode ya. Pertama, Anda harus import dulu ya, import Sibum ASN ya, SHMat convention matrix and node ya sama dengan true. Anda kalau tidak melakukan import ini nanti listing program ini tidak akan jalan ya. Nah Anda juga perlu menggunakan paket matplotlib ya untuk memplot hasil dengan menambahkan import matplotlib pyplot as plt ya, terusnya plt sound ya, menyatakan semuanya. Nah ini kalau kita menggunakan Sibon ya, kita bisa jalankan hasilnya. Coba dia lagi baca dulu ya. Kita tunggu sebentar. Kita lihat ya, lagi proses running ya. Agak lama ya, kita bisa lihat. Nah ini udah muncul ya. Nah ini tampilannya seperti ini ya, bentuknya. Nah di sini bentuk dari aktual ya, aktualnya ini ya, berikutnya bentuk dari predikat ini. Nah ini tadi kita menggunakan implementasi ya, import Sibum ASN ya, maka menghasilkan sebuah convention matrix dengan hasil seperti ini ya.
formasi yang tadi yang dihasilkan oleh nilai matrik 5 ya 2 1 4. Nah, ini akan tertampil dengan simbol seperti ini ya. 5 2 1 4. Ya, di sini ada predikatnya, di sini juga ada aktual. Ya gitu ya. Berikutnya ya, jauh lebih baik ya secara opsional bisa dikembangkan lagi ya. Dari sini kita bisa kembangkan lagi. Jauh lebih baik ya secara opsional Anda juga bisa menambahkan total di margin matrik ya. Matrik kebingungan dengan ya mengatur margin sama dengan true. Ya, jadi kode Python ini Anda akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini lagi ya. Import pandas S ya, import Seaborn as, import matplotlib ya pyplot ya SPLT. Nah, ini prediksi untuk variabel aktualnya sama formasinya. Nah, ini perbedaannya ya, secara opsional Anda bisa menambahkan total di margin matrik ya. Nah, ini kita tambahkan total di margin matrik. Nah, kita tampilkan ya. Kita running. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tampilannya yang ada totalnya ya. Di sini 5 2 7 ya 1 4 5 6 ya 6 12. Nah, ini tampilannya. Tampilan untuk menambahkan tampilan lebih baik ya. Anda bisa lihat sendiri hasil outputnya ya. Ini sedangkan ya kita menambahkan ya pandas, Seaborn dan matplotlibnya ini, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya hasilnya ini. Nah, ini ya tampilan untuk di pengujian daripada composition matrix. Nah, mendapatkan statistik tambahan yang menggunakan pandas ML, Anda dapat mencetak ya statistik tambahan seperti akurasi ya. Menggunakannya paket pandas ML dengan Python ya. Anda dapat menginstal paket pandas ML dengan menggunakan pip ya. Ini saya kasih instruksinya ya. Pip install pandas ya, sama dengan yang versinya ini yang pandas terbaru ya, karena Anda harus harus update. Karena saya mediator itunya adalah Anaconda ya, maka saya pakai Anaconda from. Saya langsung install ya untuk install pandas 0,234 ya. Anda kemudian perlu menambahkan sintak berikut ke dalam kodenya ya. Ada composition matrix ya, sama dengan composition matrix di aktual ya, di predikat ya. Berikutnya kode lengkap dapat digunakan untuk mendapatkan statistik tambahan. Nah, Anda bisa lihat sendiri ya, di sini adalah info pandas spat ya, from pandas ML import composition matrix ya. Di sini ada variabel aktualnya ya, predikatnya. Nah, maka dep pd.data frame ya, data kolom sama dengan ya aktual ya predikat ya. Composition matrixnya adalah composition matrix ya aktual dan predikat ya. Composition matrix print start. Nah, maka tampilan hasil outputnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari data statistik ya, data statistik tambahan menggunakan pandas ML untuk mencetak statistik tambahan ya, seperti akurasi menggunakan pandas ya. Hasil yang seperti ini ya, maka ini adalah statistik outputnya seperti ini ya. Ada populasinya 12, P-nya 5, N-nya 7, positif tesnya adalah 6, negatif tesnya adalah 6, TP 4521 ya, hasil yang tadi ini. Kita bisa menghasilkan tampilan statistiknya. Ini diperlukan ya kalau kita menampilkan hasil output. Yang paling penting tuh ini ya, karena ini nanti juga kita akan membaca ya nilainya. Populasinya 12, P-nya 5, N-nya 7, positif tesnya 6, negatif tesnya 6, TP-nya 4, TN-nya 5, PN 2, PN-nya juga 1 ya. Ini kan yang TP, TN ini kan yang daripada yang aktual dan predikatnya itu ya, dihasilkan yang 4521. Nah, ini ya, kita bisa lihat skornya, dan ini di bawah dari 180 ya, maka dianggap pengujian ini baik atau sedang gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan mengenai composition matrix ya. Ini tadi di dalam ini ya, composition matrix ini dalam klasifikasi ini saya sudah jelaskan ya.
Nah, tapi saya tidak menjelaskan untuk ROC curve-nya nanti di materi berikutnya. Oke ya, baik ya, untuk yang compression matrix ini ya sudah saya jelaskan. Oke, nanti saya lanjutkan lagi yang berikut ya. Yang berikutnya ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya mengenai clustering performance evaluation ya, berdasarkan pembahasan materi ini clustering ya. Di clustering ini ada internal evaluation ya, David Baldwin Index ya atau DAN Index ya, external evaluation dan measure, V-measure, JCAT ya. Nah, indeksnya Volcker-Marlowe Index, conversion matrix. Nah, di sini saya akan bahas ya. Nah, di clustering performance evaluation ada berbagai fungsi ya, dengan bantuan yang kami dapat mengevaluasi kinerja algoritma pengelompokannya. Berikut ini adalah beberapa fungsi fungsi penting dan paling sering digunakan yang diberikan oleh scikit-learn untuk mengevaluasi kinerja pengelompokan. Nah, indeks run yang disesuaikan ya adalah fungsi yang menghitung ukuran kesamaan antara dua clustering ya. Untuk komputasi indeks run ini mempertimbangkan semua pasangan sampel dan pasangan penghitungan yang ditugaskan di cluster yang sama atau berbeda dalam pengelompokan yang diprediksi dan benar ya. Setelah itu skor indeks run mentah disesuaikan dengan peluang ya, menjadi skor indeks run yang disesuaikan dengan menggunakan rumus ya, adjust RI sama dengan RI ya dikurang expect RI ya, dibagi max RI ya dikurang dari expect RI. Nah, ini memiliki dua parameter yaitu label true yang merupakan label kelas ya, kebenaran dasar, dan label flat yang merupakan label cluster untuk dievaluasi. Nah, Anda bisa lihat di sini adalah from scan matrix cluster ya, import adjust rank score ya. Label true-nya sama dengan 0011111, label flat-nya ada 002233. Nah, adjust rank score, label true dan label flat-nya ini ya, ini sudah saya tampilkan ya, run aja agak lama prosesnya, maka outputnya adalah 0,4. Nah, hasil uji cobanya adalah 0,4444 sekian ya. Nah, pelabelan sempurna akan diberikan skor 1 ya, dan pelabelan buruk atau pelabelan independen diberikan skor 0 atau negatif. Nah, kalau di sini nilainya adalah 0,4, berarti dia masih lebih besar dari skor 0 atau negatif, maka pengujian ini dianggap adalah sebuah hal yang baik ya. Nah, itu ya. Nah, evaluasinya juga ini berarti kesimpulannya bahwa ini nilainya baik ya, karena pelabelan sempurna akan diberikan skor 1 ya, ini cukup baik, cukup sempurna karena nilainya masih di atas 0 atau tidak negatif ya. Nah, ini ya, di dalam clustering performance validation yang mengevaluasi kinerja algoritma pengelompokan. Nah, itu kita bisa pengujiannya itu artinya pada saat kita membuat pengelompokan ya dari menggunakan metode clustering, maka memang sebaiknya hasil dari kita melakukan perhitungan tersebut ya bisa dilakukan yang namanya ini ya, clustering performance untuk menguji apakah hasil dari kita melakukan pengolahan data dengan clustering itu nilainya itu skornya apakah 0 atau negatif atau 1 atau masih di atas 0 ya. Kalau dia 1 memang sempurna ya, tapi kalau dia 0,44 dianggap masih baik gitu ya, berhasil ya, evaluasinya masih baik ya, cukup baik ya. Apabila skornya 0 atau negatif berarti proses pengolahan data clustering kita itu dianggapnya gagal istilahnya ya. Nah, itu maksudnya ke situ larinya. Nah, berikutnya adalah skor berbasis informasi bersama ya. Nah, saling informasi ada fungsi yang menghitung ya persetujuan dari dua penugasan. Ini mengabaikan permutasi ya. Ada versi berikut yang tersedia ya. Informasi mutual yang dinormalisasi yaitu Skillet belajar memiliki modul scan matrix normal mutual info score ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini ya,
di sini ini langsung saya tampilkan aja hasilnya. From screen metric ya, school cluster import normally mutual ya. Label true-nya 0011, label flat-nya ini adalah 002233. Normalisi mutualnya info score labelnya. Nah, hasilnya adalah 0,7666. Ini juga ya, ini adalah menghitung ya persetujuan dari dua penugasan ini, berarti sekitar 0,7611 ya. Oke, versi berikutnya ya, informasi mutualnya melukiskan seperti ini, maka hasil tampilannya dianggap juga baik ya, karena skornya tidak 0 atau negatif ya. Nah, saya lanjutkan yang berikutnya ya, informasi bersama yang disesuaikan ya, seperti AMI ya, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini ya ada apa untuk masih clustering ya, kita bisa lihat dengan AMI-nya nih di sini. Nah, skill kita lanjutkan ya, skill scan metriknya ya, menyesuaikan ya. Ini from scan metrik ya, import adjust mutual importnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat label true-nya 001111 ya. Label flat-nya ini 00222 sama, tadi sama ya. Adjustnya dia dapatkan 0,4448 ya. Contohnya menggambarkan bagaimana pencarian separuh yang berurutan ya, yaitu helping weight set CP dan helping random set CP ya, secara berulang melalui kombinasi parameter terbaik dari beberapa kandidat. Nah, ini ya, kita lanjutkan di sini ya. Nah, contoh ini penggambarannya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, import nampi ya, skip ya, kita bisa tampilkan hasilnya. Ini saya belum run ya, saya running ya, form skip start import randin ya, kan eksperimental import. Nah, ini saya nggak bacakan ya. Nah, ini kita bisa lihat nah, tingkat hasilnya ya. Coba kita tes hasilnya. Bagi baca dulu ya, lama makanya tadi saya menampilkan outputnya aja langsung. Ini kita tunggu dulu, dia masih ngebaca ya hasil runningnya. Kita tunggu sampai dia mengeluarkan nilai angkanya. Nah, ini dia ya outputnya. Nah, ini kita bisa lihat ya hasil daripada perintah ini ya, contoh menggambarkan bagaimana pencarian separuh yang berurutan ya, secara berulang melalui kombinasi parameter terbaik. Nah, maka hasilnya ya, outputnya bootstrapnya sama dengan true, kriterianya gini, max depth-nya non, max breadth-nya 10 ya, min simple-nya 10 ya. Itu tadi yang penjelasan di awal ya. Nah, saya rasa itu cukup ya untuk ini ya, mengenai clustering ya, pengelompokan. Nah, ini sampai dengan ini ditanya ya, kita bisa dapatkan nilai. Yang berikutnya ya, saya masih tambahkan dikit ya materinya, tingkatkan performa model Anda menggunakan cross validation. Sebenarnya sudah tadi ya saya bahas, tapi di sini ada satu hal yang paling menarik dan menantang tentang Hackathon Ilmu Data adalah mendapatkan skor tinggi di papan peringkat publik dan swasta ya. Saya telah memantau dengan cermat ya rangkaian Hackathon Ilmu Data dan menemukan tren yang menarik. Tren ini didasarkan pada peringkat peserta di papan peringkat publik dan swasta ya. Satu hal yang menonjol adalah bahwa peserta yang berperingkat lebih tinggi di papan peringkat publik kehilangan posisinya setelah peringkat mereka divalidasi di papan peringkat pribadi ya. Beberapa bahkan gagal mengamankan peringkat 20 besar di papan peringkat pribadi. Nah, akhirnya saya menemukan penema yang membuat riak ya, seperti papan peringkat. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, nama ya, public leader buat rank privat ya. Di sini ada ALP, ESEC, Payroll, Jack dan semuanya. Ini
Nah, model kehilangan stabilitas ya, kita bisa lihat, kita pahami ya, kita menggunakan snapshot ya di bawah ini yang menggambarkan kesesuaian berbagai model ya. Ada shot yang pertama ya, di sini yang bentuk grafiknya ini, garisnya ini dia masih agak tegak lurus. Yang kedua set dimana arah garisnya ini sudah agak melengkung, dan yang bentuk gambar ketiga adalah garisnya sudah banyak posisi turun naiknya ya. Nah, di sini ya mencoba menemukan hubungan antara ukuran dan harga ya. Untuk mencapai ini kami akan mengambil langkah berikut ya. Satu ya, kami menetapkan hubungan menggunakan persamaan linear yang plotnya telah ditunjukkan ya. Plot pertama memiliki error yang tinggi ya dari poin data pelatihan. Oleh karena itu tidak akan bekerja dengan baik di papan peringkat publik atau pribadi yang ini ya. Nah, ini. Dalam kasus ini model ini gagal menangkap tren yang mendasari data ya. Yang plot kedua ya, snapshot yang keduanya ini adalah kita baru saja menemukan hubungan yang tepat ya antara harga dan ukuran, yaitu kesalahan pelatihan rendah dan generasi hubungan tersebut. Nah, ini. Nah, yang ketiga ya, kami menemukan hubungan yang memiliki kesalahan pelatihan hampir nol ya. Ini ya. Ini karena dikembangkan dengan mempertimbangkan setiap deviasi pada titik data termasuk noise ya, gangguan, yaitu model terlalu sensitif dan menangkap pola acak yang hanya ada dalam dataset saat ini ya. Ini adalah contoh dari overfitting dalam hubungan ini. Mungkin ada penyimpangan yang tinggi antara papan peringkat publik dan pribadi. Nah, praktikum ya umum dalam komposisi ilmu data adalah mengulang berbagai model ya untuk menemukan model yang berkinerja lebih baik ya. Namun menjadi sulit ya untuk membedakan apakah peningkatan skala itu terjadi karena kita menangkap hubungan dengan lebih baik atau kita hanya terlalu menyesuaikan data ya. Untuk menentukan jawaban yang tepat pertanyaan ini kami menggunakan teknik validasi ya. Metode membantu kami mencapai hubungan yang lebih umum. Nah, ini adalah codingannya. Ini codingan dari program ini. Nah ya, kalau misalnya saya inikan lagi, ini codingannya, outputnya belum ada. Nah, ini tampilkannya seperti ini ya. Ini ada variabel x, np array-nya, np array-nya. Nah, ini untuk yang mengapa model kehilangan stabilitas ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah perintah Python-nya ya. Nah, perintah Python-nya kalau Anda mau screenshot juga silahkan ya. Ini kalau saya langsung running. Nah, ini tampilannya adalah independen variabelnya 1 2 3 4, dependent variabelnya 1 2, training setnya ya ada 1 2 1, validation setnya ada 3 4 2. Ini kan sesuai dengan yang ada di materi ini ya. Di materi ini data training dan data testnya itu ya, pembagian data set ya, 2 subset data training dan data testing ya, 3 subset data training, data validation dan data testing ya. Untuk pembentukan model, data testing digunakan untuk pengujian model ya. Data validation memvalidasi model kita valid atau tidak ya. Ini kita bisa lihat ya, ini dia. Nah, berarti kesimpulannya ini bahwa nilai datanya trainingnya baik dan validasinya juga oke ya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ya. Nah, cross validation sendiri ya, metode cross validation untuk menghindari overlapping ya pada data testing ya. Nah, tahapan cross validation ini: 1, bagi data menjadi subset yang berukuran sama ya. 2, gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training ya. Disebut juga dengan K-vote ya, cross validation ya. Seringkali di subset dibuat starfit ya, bertingkat sebelum cross validation dilakukan karena stratifikasi akan mengurangi variansi dan estimasi ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini tadi yang pengujian cross. Nah, ya, cross validation mengulang pengujian sebanyak 10 kali dan hasil pengukurannya adalah rata 10 kali pengujian gitu ya di dalam metode cross validation ini ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini tutorial ini dibagi menjadi 3 bagian ya.
di dalam pengujian cross validation ini ya, K-fold cross validation, kedua validasi silang K-fold berulang, yang ketiga adalah validasi silang K-fold berulang dengan Python ya. Nah, K-fold validation merupakan hal yang umum ya untuk mengevaluasi model pembelajaran mesin pada set data menggunakan K-fold cross validation ya. Prosedur K-fold cross validation ini membagi ya kumpulan data terbatas menjadi kalipatan yang tidak tumpang ya, tindih ya. Setiap lipatan K diberi kesempatan untuk digunakan sebagai pengujian yang ditahan ya. Sementara semua lipatan lainnya secara kolektif digunakan sebagai kumpulan data pelatihan ya. Total model K cocok ya dan dievaluasi pada satu ujian ya, ujian K ini ya, mesti K-fold ya. Ini bukan ujian tahan K gitu ya, ini saya ganti. Tadi set ditahan ya. Ini sebagai pengujian ditahan K-fold mestinya ya, menggunakan K-fold cross validation yang menjadi K-fold yang tindih. Setiap K digunakan sebagai pengujian yang ditahan ya. Sementara modelnya ya secara kolektif digunakan. Ini dia, kita bisa lihat ya. Oke, saya rasa saya ganti dikit kalimatnya. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang prosedur validasi silang K-fold, lihat tutorialnya. Pengantar ya, lembut ya, kata-katanya agak kurang. Pengantar tentang K-fold cross validation prosedur ya, validasi silang K-fold dapat diimplementasikan dengan mudah ya menggunakan pustaka pembelajaran mesin scikit-learn. Pertama, mari kita tentukan ya kumpulan data klasifikasi sintaktis yang dapat kita gunakan sebagai dasar tutorial ini ya. Fungsi dari make classification ini digunakan untuk membuat set data klasifikasi biner sintaktis ya. Ini makanya tadi saya bilang ya, menggunakan biasanya biner ya untuk pengolahannya, yaitu nilai juga cost. Kami akan mengkonfigurasi untuk menghasilkan 1000 sampel ya, masing-masing 20 fitur masukan, 15 diantaranya berkontribusi ya pada variabel target. Contoh di bawah ini membuat dan merangkum kumpulan data ya. Nah, ininya ini saya inikan dulu ya biar outputnya. Ini programnya. Nah, ini dia. Ini outputnya saya running ya. Ini hasil daripada cross validationnya, ini saya running dengan 20 fitur masukan, 15 diantaranya berkontribusi pada variabel target. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, ini hasilnya outputnya 1020 1000. Nah, berarti kita menjalankan contoh membuat set data mengkonfirmasi bahwa itu berisi 1000 sampel dan 10 variabel input ya. Nah, benih tetap kata-katanya salah. Tetap untuk membuat nomor pseudo random, memastikan bahwa kami mendapatkan sampel yang sama ya setiap kali kumpulan data dibuat. Nah, ini ya. Ini berikutnya. Selanjutnya kita dapat mengevaluasi model pada dataset ini menggunakan K-fold cross validation ya. Kami akan mengevaluasi model logistik regression menggunakan kelas K-fold ya untuk melakukan validasi silang ya. Nah, dikonfirmasi untuk mengacak kumpulan data dan menetapkan sama dengan 10 ya default populer ya. Fungsi cross score ini digunakan untuk melakukan evaluasi ya, mengambil set data dan konfigurasi validasi silang dan menampilkan data skor yang dihitung untuk setiap lipatan. Nah, contoh lengkap tercantum di bawah ini adalah programnya. Ini sebenarnya sudah ada ya. Nah, ini oke, saya inikan dulu, kita lihat hasil ya. Programnya
Ini ya dari program evaluasi logistik regression model ya, menggunakan using Kapworth cross validation ya. Maka ini hasilnya ini kalau kita running ya, ini akurasinya ini agak lama juga ya. Ini tunggu dulu ya untuk proses. Nah ini ya sudah keluar nilainya, akurasinya adalah 0,868 ya, atau 0,032. Ini pada prinsipnya bahwa akurasi ini ya kita bisa lihat baik ya. Menjalankan contoh membuat sel data ya, lalu mengevaluasi model regresi logistik di atasnya menggunakan validasi silang ya 10 kali lipat. Akurasi klasifikasi rata-rata pada dataset kemudian dilaporkan ya. Catatannya, hasil Anda mungkin berbeda karena sifatnya stokastik ya dari algoritma atau prosedur evaluasi, atau perbedaan dalam ketepatan numerik. Nah, pertimbangan untuk menjalankan contoh beberapa kali dibandingkan hasil rata-rata. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa model tersebut mencapai perkiraan akurasi klasifikasinya adalah 86,8%. Nah ini berarti skor ini yang baik ya, skornya sampai mencapai 86,8% ya, pengujian dari menggunakan cross validation ini ya. Nah saya masih lanjutkan di sini ya, validasi silang Kapworth berulang ya. Sekalian saja ya, pustaka pembelajaran mesin Scikit-learn Python menyediakan implementasi validasi silang berulang melalui kelas ya. Parameter utamanya adalah jumlah lipatan ya, and split yang merupakan K pada validasi silang Kapworth ya, dan jumlah pengulangan. Nah, default yang baik adalah 10. Sebenarnya di sini saya mengimplementasikan dari metode evaluasi standar ya, yaitu Starfit 10 for cross validation. Mengapa 10? Hasil dari berbagai percobaan yang ekstensif dan pembuktian teoritis menunjukkan bahwa 10 for cross validation adalah pilihan terbaik ya untuk mendapatkan hasil validasi yang akurat. Nah, 10 cross validation ini mengulang pengujian sebanyak 10 kali dan pengukuran dari atas 10 kali pengujian ya. Nah, di sini ya kita coba ya, dari sini default yang baik ada 10. Ya, di sini default yang baik untuk jumlah pengulangan tergantung pada seberapa besar, seberapa kerasnya ya, berisiknya ya, perkiraan performa model pada kumpulan data ya. Nilai pengulangan 3510 memungkinkan awal yang baik ya, pengulangan 1210 mungkin tidak diperlukan. Dan kita siapkan di sini ya, prepare the cross validation prosesnya ya, CP-nya repeated for ya 10, 3 dan 61. Nah, contoh di bawah ini menunjukkan validasi silangnya Kapworth berulang kali kumpulan dari pengujiannya itu ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini yang nilainya dari implementasi program ini ya. Oke, ini akurasinya udah ada ya, akurasinya 0, kalau misalnya ini biar nilainya masih kosong ya akurasinya, maka kita bisa jalankan kembali. Ini dia lagi baca programnya. Nah, ini akurasinya adalah 0,867 atau 0,031 ya, dianggap akurasinya baik ya. Nah ini ada contoh menunjukkan validasi silang Kapworth ya berulang kali dari kumpulan data pengujian. Oke, saya rasa materi evaluasi dan validasi ya pada pertemuan kelima ya, pembelajaran mesin atau machine learning saya anggap sudah lengkap dan detail ya. Semoga kedepannya Anda bisa melakukan riset ya, misalnya untuk penelitian ya, melakukan proses penghitungan menggunakan estimasi ya, kalkulasi dan clustering pengelompokan ya, dengan cara nanti hasilnya itu kita lakukan pengujian evaluasi dan validasi data-data tersebut ya, apakah dikategorikan dengan evaluasi dan validasi tersebut data kita benar-benar baik dan objektif, ataukah
ternyata nilainya negatif. Nah, kita bisa melakukan evaluasi dan validasi. Oke, saya rasa cukup sekian materi pembelajaran machine learning ya di sini ya, machine learning, dan saya harapkan apa yang saya berikan ya bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Karena saya juga mengambil referensi dari beberapa bacaan-bacaan mengenai machine learning dan implementasi program Python-nya itu sendiri ya. Dan apabila saya juga mohon maaf sebelumnya apabila ada interpretasi kata-kata yang salah di dalam pembahasan ini ya. Kalau Anda belum paham bisa menanyakan kondisinya di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa ya selalu memberikan support kepada channel saya RDS Education dengan caranya simple dan mudah dan bermanfaat dan berguna buat saya ya, yaitu selalu memberikan subscribe, like dan notice bellnya agar saya selalu semangat ya di dalam membuat video-video pembelajaran ya. Oke, saya rasa itu saja, saya tutup dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.